Salam jagongan, jaring gagasan politik dan wejangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur jagongan. Kondisi masyarakat kita hari ini kan sedang terkena pandemi, belum selesai, bahkan ada wacana PPKM. Nah, ini kan menjadi masalah kita bersama. Biasanya angkringan kan jadi satu tempat berkumpulnya banyak orang, entah itu pejabat, entah itu rakyat, entah itu politisi. Yang di sini kita bisa sharing-sharing macam-macam ya, termasuk nanti ada gagasan tentang politik, kemudian tentang macam-macam yang bisa kita dapatkan ya. Barangkali justru di sini kita ketemu dengan orang penting yang di situ juga bisa memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat pada umumnya, di DIY pada khususnya. Nah, kalau kita melihat selain pemerintah kan ada unsur lain yang bisa memberikan masukan-masukan, bahkan solusi-solusi bagi masyarakat supaya bisa keluar dari segala macam kesusahan yang hari ini dialami lah. Karena kita tahu sendiri pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini betul-betul menjadikan masyarakat kita susah, pembelajarannya, sekolahnya, kesehatannya, ekonominya. Walaupun 8 minggu terakhir ini Jogja sudah mulai macet karena banyak orang yang berwisata ke kota kita yang kita perlu kita syukuri. Nah, ini kemarin saya itu sempat sempat buka-buka salah satu channel itu kok menarik ya, ada apa namanya tayangan dari seorang tokoh ini, seorang tokoh di DIY ya, pimpinan parpol yang kalau lihat itu yang masa kecilnya saja unik ini ya. Nah, kalau beliau itu bisa di sini, nah kita bisa ngobrol lebih banyak nih, bisa kita gali lebih banyak tentang apa yang menjadi tujuannya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat nanti semakin banyak tahu tentang apa yang beliau lakukan. Nah, senang sekali kalau beliau bisa hadir di sini nih ya. Sekecake lho Pak. Sekecake. Telone enak nih Mas. Kok banyak bitereng. Sekedap. Kula mboten patos remen ya. Entosi wedang niki. Lah niki kados telo. Omongane selot. Ngapunten. Kok omongane empuk seret, marai seret. Niki kok kados jenengan nih. Harus boten deh nyuwun ngapunten. Napa? Kula buka-buka YouTube niki lho. Cengeng. Oh. Leres. Ya. Oh, ya. Nah pas. Pas nih kita nih. Dan saya ubah. Bang. Matur nuwun. Dan buatan seret. Matur nuwun, pedang wuh nggih. Nah, sesuai pesanan. Mboten patus teng pingking griya to. Nggih. Wah, niki pas niki. Kalau niku kan nek membaca koran nih kan, terus Pak Agus Mas Udi to nggih. Alhamdulillah. Kepeneran. Kan Jenengan sinten? kula Mas Kuncoro. Oh, Mas Kuncoro. Saking Suryawijaya. Nggih. Kalau resah kula nek maos koran napa ningali kawontenan ya, melihat keadaan sekarang ini loh, Pak Gus Ud. Melihat keadaan sekarang itu kan masyarakat sedang dalam posisi susah tuh, dari berbagai aspek ya kan, apalagi akibat pandemi itu. Nah, penjenengan saya baca, saya lihat, saya saksikan kan sebagai ketua partai politik yang cukup besar kalau di DIY ini. Setahu saya kan nomor 2 nih. Kalau PKS itu ya, setelah yang PDIP atau apa itu ya. Nah itu apa ya? Apakah punya apa solusi-solusi untuk masyarakat nih sebelum ke sana ya, pengen mengenal lebih dekat dulu dengan jenengan, meskipun beberapa sudah saya saksikan wis tak eling-eling le gembeng tadi. Penting menu angkringane. Oh iya ya, iya. Niku Cocok apa mboten niki, Pak? Berbon. Wah, niki telone cocok. Wah, telo niku selera sejak dikon borong.
Nggih. Namanya telone oren iku. Wah, enak. Telon apa? Telo PKS. Oh. Saiki sing oren niku nganu dadi kaya PKS kabeh. Nggih Gus, nggih. Nggih, terus pundi menika? Sekilas mawon nek sing masa kecil itu kan Pulau Kinten kan sudah banyak yang melihat ya, yang menyaksikan berapa ribu ini kan berarti sudah banyak yang menonton itu ya. Masa kecilnya itu ya. Sekarang mau lah. Kiprah berikutnya ini ketika panjenengan menjadi nahkoda sebuah partai besar di tingkat wilayah nih. Nah, pertama kan PKS itu setahu saya kan dulu lambangnya ireng kuning gitu ya. Oh, Kita yang lawas yang sama itu. Nah, itu ada makna apa dengan pergantian logo yang sekarang ini loh, yang oranye terus warnanya putih itu? Oh, oke. Ya. Jadi memang PKS mau tampil dengan wajah yang baru, wajah lebih fresh, segar, fresh gitu. Ngenomi. Sehingga logonya pun juga harus diperbarui. Kemarin ada yang nanya tokoh partai politik tuh nanya saya, "Ngopo ya Mas kok dadak ganti logo?" Oh iya. Apa logonya dijukuk uang gitu. Nah, gitu. Sosialisasi, kan begitu. Oke. Nah, terus saya bilang, wah ini biar fresh, tambah segar, tambah semangat gitu. Iya. Nah, terus ada yang nyemlongi apa? Partai lain ini. Iya Mas, partaiku ini 2019 ki yo nambah logo sidik. Terus pripun hasilnya? Oh, alhamdulillah hasilnya apik. Oh, berarti ngefek ya? Ngefek itu ternyata ya. Tapi perubahannya jangan drastis banget gitu katanya gitu ya. Nah, sampai hari ini terus tingkat pengenalan masyarakat itu terus pundi dengan logo barunya apa sudah tersosialisasi ke semua, karena bisa jadi yang di daerah-daerah mungkin ya yang itu tidak terlalu tidak terlalu tahu. Yang pertama respon dulu. Oh gitu. Wah, respon kader tuh bagus. Nah, itu penting. Itu penting karena jadi mereka yang gerak nanti. Optimis ya Pak? Iya, karena warna orange itu melambangkan semangat dan optimisme gitu. Tidak sekedar segar, tapi juga optimis gitu. Kalau kata para psikolog itu, Pak. Ini psikolog. Itu apa namanya? Bagus untuk otak. Ya, pertama kan warna orange ya. Ya, kemudian habis itu logo yang dulu kotak menjadi bulat. Iya, betul. Ya. Nah, ini juga melambangkan kesetaraan, juga dinamis. Nah, kalau kotak itu kan gelinding ora iso. Kotak gitu kan. Nah, kalau ini jadi lebih dinamis ya, lebih dinamis dengan logo yang lingkaran itu. Yang lingkaran yang bulat itu ya. Tapi kalau demikian Mas Kuncoro, itu kita tidak boleh melupakan sejarah. Oh betul. Ya, artinya yang kita pertahankan itu adalah bulan sabit, ya, kemudian bulan sabit kembar, kemudian padi, ya. Itu karena itu sudah jadi brandnya PKS ya itu. Nah, sehingga itu tidak kita ubah. Nah, cuman luarnya saja, hanya luarnya kotak saja. jadi lingkaran, yang hitam jadi casingnya kita ganti, tapi semangatnya isinya itu tetap, rohnya itu tetap. Wah, hanya casingnya yang perlu eye catching gitu. Nah, jadi HP ini ya lawas. Neng casingnya diganti, casingnya anyar gitu, kita anyar. Wah, coba malu-malu ganti oranye gitu. Ini kelambinya harus ganti. Jadi ini karena Palestina. Jadi yang tetap itu kan warna putih, tetap ya melambangkan ketulusan, keikhlasan, kesucian. Warna dasar itu tetap putih. Oh, putih. Kemarin mungkin banyak orang yang mengira terus mau jadi total orange itu, sehingga kadang-kadang udah digojeki. Kan sing done gendalan nyemprit kan malu kabeh. Sing tukang ngeter kayak barang malu kabeh. Wah, alhamdulillah itu. Cocok. Lagi dia mesti cocok ini. Cocok. Nanti yang lawan bencana. Oh iya. Betul. Ya.
Nah, kemudian putihnya tetap kita pertahankan, warna PKS hitam, itu tulisan PKS itu hitam juga menambahkan kedisiplinan, ketegasan juga tetap kita pakai. Gitu. Berarti ada ada target ke ini ya, tentu saja anak muda juga karena kan Ya. dengan warna yang ngenomi itu loh. Ya. Karena faktanya kan besok ini banyak anak muda yang akan jadi pemilih di Ya. pemilu berikutnya itu ya targetnya. Ya, karena kita ganti logo itu mesti ada latar belakang. Iya. Ya. Kita ingin mencapai yang lebih besar, ya, dengan cara yang berbeda dengan kemarin. Kalau caranya sama dengan kemarin, dapatnya juga sama itu saja. Ya. Untuk mengkui-kui. Nah, ya, nah, ini cara yang makanya lingkaran yang lebih luas, gitu. Ya. Membesar gitu ya. Ya. Cakupannya lebih Ya. besar, sasarannya lebih besar. Nah, Sasarannya lebih besar, tapi yang pokok jangan hilang. Nah, misalnya buru uceng kehilangan jelek. jelek. Nah, itu. Nah, makanya tadi filosofi Ya, itu tadi tetap dipegang. yang tetap tadi ya, rohnya tadi ya, yang padi bulan sabit kembar itu, Iya. itu adalah rohnya ya. Ini jangan sampai hilang. Kemudian kita melebarkannya dengan lingkaran itu kan kita ingin cari seluas-luasnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabduri, Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan selamat atas akan diluncurkannya podcast Jagongan ya dari DPW Humas Yogyakarta. Saya usul supaya nanti acara di Jagongan lebih bernuansa lokal konten. Ya, karena kita jarang sekali ya punya konten-konten yang nuansa lokal. Oleh sebab itu, kepada teman-teman humas di Yogyakarta, bikin sekreatif mungkin dan semenarik mungkin supaya banyak yang subscribe dan yang nge-viewer dan nge-like ya. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti ada target-target tentunya ya dengan itu semuanya. Termasuk bagaimana nih sudah meraba-raba persiapan 2024 ya kan bagi pergelutan politik itu bukan waktu yang lama ya kan, selalu menghitung sebentar lah itu berarti sudah ada persiapan khusus. Baru yang rahasia nggak usah dikeluarkan, nanti dicoba sama sing nonton. Ya, semuanya kan sudah jelas. Kalau mau target berapa itu, kalau mau itu ya 20%. 20%. Kalau mau. Kenapa 20%? Ben iso nyalon dhewe. Wah, gitu. Kalau cakep. 20% tuh bisa nyalon presiden sendiri, nyalon wali kota sendiri, nyalon bupati sendiri. Yang lainnya ganti ngikut. Ya. Idealnya begitu. Tapi nek dari 8% ke 20% tuh wah ya Anu ya, kadoan. kuantum. Ya, itu. Nah, sehingga kita pakai target yang tawadu. Oh. 15%. 15%. Sudah dicanangkan secara nasional sih? Iya, sudah. 15% tuh namanya ya kalau toh kita berkoalisi ya, dan memang tradisi kita tuh harus berkoalisi dengan siapa. Punya anu ya. Kalau kita 15% tuh memimpin koalisi. Jadi bergeningnya lebih kuat ya, sekarang. Orang melu-melu toh, wah gitu. Ditinggal. Malah dihapusi barang. Iya. Ya, kalau pinter ya Mas. Pengalaman. Temannya beliau. Angkringan tuh bikin pinter Pak. Oh iya, Angkringan tuh kan siapa saja datang bisa ngomongin apa saja. Ngomong pinter kan kadang-kadang ngumpul di angkringan kita ini. Iya. Saya kan nguping. Gitu. Berarti sudah ini ya, sudah untuk 2002 sudah disiapkan semuanya ya.
kan besok 24. kalau besok kan ini ya bareng ya, ada pileg, ada pilpres, terus bahkan pilkada itu kan Ada, ya. dibarengkan, itu berarti kan butuh energi lebih itu gitu. Iya, betul. Menyiapkan Tapi itu semua. sesuai dengan keputusan MK itu memang 2024 Serentak. serentak. Hanya saja ternyata yang serentak hanya tahunnya. Karena Tapi kalau harinya serentak nggak bisa bayangkan Iya, kita makanya. betapa. Mati tambah. Iya, so iya KPPS. Lah yo. Oh, medeni Padahal sing wingi wis kena nganu pandemi. Kuwi tambah sak suara saja, kartu suara presiden. ya, jadi besok itu yang pileg dan pilpres dan pilihan DPD itu Masih sama ya? masih sama. Sama. Ya, seperti kemarin. Nah, pilkadanya Yang belakangan. November 2020. Tapi di tahun yang sama. Tapi di tahun yang sama. Nah, terus kalau misalnya ada anggota, misalnya anggotanya penjenengan yang di pilihan pileg itu jadi gitu ya. Oke. Berikutnya dia ternyata dipandang punya kans, punya kekuatan, punya elektabilitas untuk jadi maju ke kepala daerah gitu, pripun mekanismenya? Bisa nggak itu terus diajukan? Nah, Ya, harus bisa mundur saja. dulu atau gimana? Ya kalau bisa mesti bisa, apapun bisa lah. Gitu. Kudu iso. Bisa. Yang penting mau atau tidak. Dan ini Kalau mundur ora. kalau tradisinya PKS itu katanya kan untuk mau maju caleg aja kadang-kadang kudu rada dipeksa-peksa gitu. Tidak semua maju. Nah, ini berkaitan dengan penjaringan guys. Iya. Kan mesti sudah mulai menata Dan ora Gus tuh. Pak Gus. Pak Gus Ut. Oh. Anu tradisi pondok. Jadi kalau penjaringan berarti kan sudah harus dimulai sekarang ya, Ya, betul. karena 2024 kan Iya. bukan waktu yang lama lagi tuh. Nah, kira-kira nanti berapa waktu yang diperlukan untuk bisa mendapatkan kuota jumlah Ya. yang didaftarkan di KPU itu? Ya kalau pencalekan sudah kita mulai sekarang. Alhamdulillah ya. Sekarang semuanya itu Mesti bersyarat syarat dan ketentuan berlaku. supaya kayak nomor hadiah. Tapi di sini tidak ada, bahkan tidak boleh Oh, saya sebagai ketua partai itu untuk membuka pendaftaran dengan pembayaran itu nggak boleh. Menarik. Biaya Jadi bagi tanpa pendaftar. dipungut Itu biaya. formulir mboten oleh. Beli formulir juga nggak ada. Tinggal isi aja pakai. Nah, tuku formulir warnang perguruan tinggi. Enggak boleh ya, berarti PKS tidak istilahnya tadi tuku formulir itu enggak. Enggak, ya ngisi aja. Oh, Ngisi. Tinggal ngisi gitu ya. Ngisi Siapapun formulir saja. boleh Siapapun mendaftarkan. boleh daftar. Tingkat Berarti apapun. kan ada ini ya, peluang lebih besar bagi masyarakat juga untuk Ya. nah, masyarakat umum berpun yang Ya semua kan ada prosedurnya ya. Harus ada prosedurnya. Jadi kalau di kabupaten, caleg kabupaten nanti yang menentukan adalah tingkat di, kabupaten. DPD ya? di DPP yang bagian pemilihan wilayah. Ya, bidang pemilihan wilayah. Nanti kalau DPRD tingkat provinsi itu ditentukan oleh DPP ya. Kalau nanti DPR RI yang menentukan itulah atasnya DPP ini ya DPTP namanya ya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Tingkat pusat. Ya ini jenjangnya seperti itu. Jadi pada asalnya kita adalah membuka kesempatan kepada siapapun untuk latar belakang apapun gitu. ya, latar belakang apapun, seniman ya, budayawan ya, tukang parkir juga boleh. Tukang ojek juga Tapi ada boleh syaratnya tadi, ya, ya. semua ada. Kemarin ada tukang sopir ambulan malah Oh, jadi iya? anggota dewan juga bisa. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya ini sering melayani masyarakat jadi dikenal. Ya. Banyak yang milih. Ya. Sopir ambulan. Berarti setelah itu proses kayak seleksi itu ya, seleksi internal gitu kan. Ya, Untuk sebagai ditetapkan. kan kita kan tetap melihat potensi, Ya. ya, kemudian juga kesiapan, ya, kesiapan itu tentunya macam-macam ya, termasuk kira-kira jaringannya bagaimana, potensi kemenangannya seperti apa, kita kan Kira-kira
duwe swara ora. Nah, gitu. Nah, ora mung du suarane itu. Iya. Pengalaman. Nah, orang mung du suarane itu. Nah, berarti ada proses ini juga ya Pak Gusut ya. Proses penokohan itu ya, orang-orang yang kemudian ya mestinya kan setelah daftar nanti dia akan berusaha Ya, menokohkan diri atau ditokohkan ya. Nanti setelah pendaftaran kan ya mesti ada pembekalan. Itu ora diculke ngono. Daftar culke ya ayo. Waton Melayu. Waton Melayu dhewe terus aku ki piye kudu piye. Nah, itulah pentingnya nanti ada sekolah. Atau ono sing banter banget. Iya, gitu. Nanti tetap kita buat sekolah. Sekolah apa itu? Sekolah orientasi partai. Ya, bagi para calon pejabat publik. Iya, ya bagi semuanya harus tahu dong. PKS visi misinya apa, lambangnya seperti apa, targetnya seperti apa ya harus tahu semuanya ya untuk menyamakan ke kalian di samping loh. Iya. Sarung sampi kangenan. Ya ora. Ngunjuk terus ngendikan. Gue selak adem. Selak adem nggih, Dah. Matur nuwun iki. Ono apa neh iki, Pak? Wedang kuah. Ya Enak niki. Sik anget tempe niki kan. Menarik nih ya. Artinya berarti memang sudah di PKS dalam konteks ini sudah betul-betul siap ya untuk menghadapi 2024. Nah, tentang ini mesti kan nanti apa namanya? Pemenangan itu kan melibatkan apa kader-kader yang di bawah. Nah, kesiapan yang tingkat-tingkat bawah itu pripun? Pengurusnya sudah apa terpenuhi, sudah siap atau? Nah, ini untuk persiapan pemilu itu diantaranya adalah kesiapan struktur. Wah, ini kepengurusan di tingkat wilayah sudah selesai. Alhamdulillah. Daerah, kabupaten, kota sudah selesai. Penyusunannya sudah selesai. Tingkat DPC, Kapanewon, ya ini 100% seluruh DIY sudah. Kapanewon ini istilah untuk di kabupaten ya. Kecamatan untuk di kabupaten ya. Iya. Iya ya. Nah, kalau di kota namanya Kemantren. Keistimewaan ya? Ya. Ya, itu DPC. Kemudian ya di tingkat ranting atau di kelurahan, kalau di kota, kalau kabupaten di kabupaten namanya kalurahan. Kelurahan sama kalurahan. Ini juga sudah 90% sudah terpenuhi. Alhamdulillah sudah. Berarti otomatis sudah siap ya. Nanti kita siapkan perangkat. Jadi garda ke depan kan itu. Ada di depan untuk meraih suara para pemilih ke depannya itu. Nah, tadi ya 15%, terus penjaringan sudah, terus apa namanya penyiapan struktur sudah. Nah, tagline melayani. Nah, yang sudah dilakukan ya, nah kan nanti akan dibaca oleh masyarakat. PKS wis ngene. Nah, itu yang selama ini sudah tersampaikan. Kalau saya yakin bahwa itu sudah dilakukan, tapi mungkin beberapa masyarakat itu ada yang belum mengetahui. Ya, jadi tagline kita adalah bersama melayani rakyat. Ya, ini sudah menjadi tagline sejak 2000 ya, sejak periode lalu tentang melayani. Itu barengan launching ini logo atau sebelum mana? Bareng kemarin. Barengan ya tagline PKS lah. Mas. Ya itu tadi mau menang gitu ya. Ya. Ini kita buat visi misi, kemudian buat logo yang baru, logo fresh. Juga diikuti dengan lagu Mars PKS. Keren itu. Himne PKS yang baru. Kalau saya dengar keren karena yang ngaransemen keren kok. Sing gawe sih kan katanya saya baca itu yang ngaransemen kan Pak Duki Darmawan itu musisi top. Itu dulu Krakatau. Itu idola saya SMA itu. Terus katanya yang nulis juga Ustadz siapa yang presiden kemarin? Presiden PKS yang dan saya baca liriknya tuh memang
memang kuat sekali, bagus sekali dia. Menguatkan Nasionalisme kebangsaan. Ya, sangat- menguatkan komitmen PKS terhadap kebangsaan, nasionalisme, masuk semua di situ. termasuk isu tentang masalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, Mbok ngene jenengan Kebinekaan. angkringannya. Saya rusak ya. Radio zaman biyen. Jadi ini Marsnya itu lebih menggigit dan juga melambangkan tentang komitmen kita tentang kebangsaan, cita-cita sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bagus itu Mang saya dengar ya. Ya. Logo Mars. Ya, itu. Kemudian diikuti dengan tagline. Nah, tagline ya, bersama melayani rakyat. Ya memang kita sudah sejak dulu ya DNA kader PKS itu Pelayan. Iya. Pelayan rakyat Iya. ya. PKS pelayan rakyat terus Sejak 2000 berapa itu berarti? sejak 2000 PKS itu 2001 PKS ya? sendiri kan tahun 2002. 2002 ya. Ya, kita sudah di PKS itu berdiri tahun 2002. 2002 ya. Ya. Tahun 2002 berdiri PKS itu sejak dulu sudah temanya itu adalah melayani. Cuman berbeda-beda terus hanya apa temanya, tagline-nya beda lah. Subtema atau apa namanya itu? Ya. Nah sekarang ini sudah tagline-nya adalah bersama melayani rakyat. Termasuk ya berarti ketika sedang rame-ramenya COVID kemarin Nah, sudah banyak yang dilakukan ya tentunya. ya dia tentang COVID kemarin, wah kita bahkan membentuk tim khusus ya agar masyarakat bisa ditangani lebih baik, dilayani baik oleh PKS. Artinya PKS menjadi partner ya dengan pemerintah gitu ya, yang membantu pemerintah Ya, juga ya untuk karena mempercepat penyelesaian. pemerintah nggak mampu, tidak akan mampu dalam waktu yang secepat itu ya kondisinya masyarakat. Apalagi panjang ya ini Pak. Nah. Kan hampir 2 tahun ini. Iya. Jadi yang sudah kita lakukan adalah ya yang paling nyata ya adalah pembagian sembako ya, kemudian juga pemberian obat-obatan, suplemen bagi yang terkena ya, kemudian juga memberikan makanan siap makan, siap santap ya ini ya ini untuk yang itu isoman itu ya untuk yang isoman itu ya Ya, dapur ya. umum atau apa gitu sudah kita siapkan ya, kemudian nah yang heroik itu adalah penyediaan ambulan. Nah, ambulan berapa DIY ini punya ambulan untuk wirawiri ngantar saudara-saudara? kemarin kita punya 5 ya? ya punya 5 Se-DIY? se-DIY ya. 5 atau 6 itu dan beberapa bahkan ada beberapa itu yang menitipkan ambulannya ke PKS. Oh gitu. Ya karena nggak mampu Operasional ya. Jadi ini di satu banyak sisi itu ya. kepercayaan bagi kami ya. Di sisi lain ini berarti ya amanah yang berat ini kudu ngelakokke ya gitu ya. Iya. Karena SDM-nya kan harus Betul, terlatih ya. iya, dan Terlatih ya. di bel harus pas bisa. Ya, on call. Iya, Dan luar biasa. itu. kemarin yang Yang termasuk heroik itu adalah yang tim kubur cepat. Oh, TKC-nya ya. Ya, tim TKC. kubur cepat itu sama tim ini penjemput jenazah Yang di rumah sakit. di rumah sakit itu ya sampai pernah Itu kan ngantri-ngantri ya Pak ya? lah ya itu sampai pernah satu malam itu 12 Allah. jenazah. Nah, itu pas puncaknya itu, Pak. pas puncak-puncak Berarti bulan Juli ya. ya itu ya itu pelayanan yang kita lakukan sampai. Termasuk ya, vaksin ya. Nah kemudian setelah itu adalah ada vaksin itu ya. vaksin ya. Kalau ini Pinter, Pak. Sekolah Mas. sudah vaksin Sudah 2 kali. 2 kali. Ada kartunya. Nangis suara. Nangis kok enggak Ya, kartunya. ya, gitu. Ya. Pak
Makanya soalnya. Kalau dulu saya cacar tuh lari, cepat, delik. Ya gini, Mas Gunjoro, jadi cilikan aku ki gembeng. Ya alhamdulillah gembengnya wis entek. Wis ditutuke gak cilik. Gembengnya wis rampung wis. Ya, Nanti divaksin orang nangis. nah, malah saya yang menyodorkan diri relawan vaksin ya. Saya vaksin termasuk yang awal-awal. Yang pertama ya. Iya, ini hampir setahun ini. Wah. Jadi awal-awal Februari atau saya awal-awal menerima vaksin. Ya, untuk memberikan contoh, ini loh saya divaksin gitu. Ketuanya itu kan yuk anak banyak semuanya. Anu ya PKS kerjasama dengan Itu kerjasama dengan Dinkes ini ya? dinas. Ya. Untuk acara vaksin. Jadi kemarin kita kerjasama dengan dinas, vaksin semuanya disediakan oleh pemerintah. Ya, sementara pemerintah tenaga kesehatannya itu terbatas. Oh, sehingga kita membantu percepatan, istilahnya itu percepatan. Ya, percepatan vaksin, karena kita berkejar dengan waktu sehingga vaksin itu harus dipercepat. Ya. Nah, ini kita selenggarakan di gedung DPW ini, kemudian diselenggarakan di DPD juga mengadakan kabupaten-kabupaten gitu. Sudah selesai berarti ya untuk sudah selesai ya. Nah, sekarang pemerintah juga sudah selesai, masih tinggal sedikit kayaknya yang belum. Ya, capaiannya alhamdulillah sekarang sudah 80% ya. Dan saya juga kami juga membuat edaran kepada seluruh kader PKS itu untuk melakukan vaksinasi. Jangan sampai terhasut oleh hoax ya. Iya. Soalnya kemarin ada iya, ada yang malah jadi anti, malah iya gitu. ngojok-joki koncone. Makanya kami khawatir juga kader-kader kami juga terpengaruh hal-hal seperti itu. Nah, ini kami ya kasih buat edaran vaksin dan sekaligus contoh ketua DPW aja wis divaksin gitu, orang mau ngomong dok ya gitu. Nyontoh nih. Iya, Karena masih ada itu ya masyarakat yang memang nggak mau gitu loh. ya. Karena informasi-informasi yang tadi macam-macam. Itu tentang PKS sebagai pelayan rakyat. Pelayan. Oke, matur nuwun Pak Gusut sudah ngobrol-ngobrol dengan saya terutama nggih. Jadi catatan menarik, saya nanti ikut mengabarkan ke masyarakat. Ketemu sopo? Nah, kan sok ditakoni. Sopo kayak mau Ketemu ketua DPW PKS. Ngopo PKS ini ngopo ya? Nanti saya bisa ikut menyampaikan biar semakin banyak masyarakat yang tahu. Ketua PKS dengan ngangkring ya, nyareng golek Iya. neng angkringan wae. Ini pas gitar saya pas dibawa temen, nah enggak kita bisa nyanyi-nyanyi nih Gus. Ya kalau nyanyi kan nggak perlu gitar, nggak harus ada gitar. Nah, enggak blender suara. Gitu barangkali ya. Matur nuwun sudah diberikan banyak wawasan tentang PKS dengan logo barunya, dengan tagline-nya, dengan segala macamnya apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat. Ya mudah-mudahan itu menjadi satu bagian dari kontribusi partai politik dalam membangun bangsa kita ya, apalagi di tengah masyarakat yang sedang mengalami banyak kesulitan. Saya kira kalau semua bergerak seperti ini menarik dan mungkin akan lebih cepat. Nah, memang sehat. Melayani itu ya bukan hanya menjadi tugas PKS. Saya kira semua unsur kalau pengen jadi pemimpin itu memang harus melayani. Jangan sampai mental pejabat itu pengennya dilayani. Menempatkan dirinya sebagai pelayan. Iya, betul. PKS sebagai pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Ini matur nuwun. Monggo dikecak kan? Nggih, pun mengke kula bayaran. Gadah tunggakan ten iki mboten? Wah, amang presane bukune. Notane diterima oke. Bagus. Anu notes gambar pramuka. Oh iya. Baik. Sedulur Jagongan, demikian tadi saya ternyata bertemu dengan beliau, tokoh kita hari ini yang rawuh di Angkringan ini, ternyata ketua DPW PKS DIY yang sudah banyak memberikan pencerahan tentang
logo PKS, Mars PKS, kemudian kiprah PKS, persiapan menuju pemilu berikutnya yang tidak lama lagi akan digelar. Terima kasih, kita bertemu di lain kesempatan, di lain cerita, di lain tamu yang hadir di edisi Jagongan berikutnya. Jangan lupa ya, Jagongan, jaring gagasan politik dan wejangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Masudi, Ketua DPW PKS DIY, mengucapkan selamat atas diluncurkannya program podcast yang bertajuk Jagongan, jaring gagasan politik dan wejangan, yang diinisiasi oleh Humas DPW PKS DIY. Semoga podcast ini menjadi sarana silaturahmi antara tokoh masyarakat, tokoh umat, tokoh rakyat dengan kami yang ada di PKS ini. Matur nuwun atas segala inisiatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.